Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita tanpa insyaAllah tentang yang pertama adalah al-istihdad, yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal istihdadu, sunnah yang pertama adalah istihdad. Istihdad adalah huwa al-qul'anah, adalah mencukur bulu kemaluan. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ittifaqi, dengan kesepakatan semua para ulama. Jadi ulama mengatakan al-istihdad, menyukur bulu kemaluan, adalah merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, adalah al-khitan, yaitu khitan atau kita bilang sunatan. Bagaimana rincian hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang disebut dengan khitan adalah qat'u jami'il jildati allati tughatti hasyafata dzakr rajuli, memutuskan semua kulit yang menutupi kepala zakar laki-laki, hatta yankashifa jamul hasyafa, sehingga terbuka semua kepala zakarnya, dibuka kemudian dipotong. Itulah yang disebut dengan khitan dalam hukum syara. Sementara dalam hukum agama, pada khitan perempuan bagaimana? Wa fil mar'ati qatu adna juz'in minal jaddati allati fi 'alal farji. Pada perempuan adalah memotong bagian yang paling bawah dari kulit yang ada di atas paling atas kemaluannya. Jadi sunnah demikian yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rincian hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan khitan hukum yang pertama wa wajibun inda Syafi'iyah lidzakari wal untha. Hukumnya wajib dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Khitan atau sunat adalah hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sementara dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu walidzakari faqat indal Hanabilah wa makramah lin nisa la wajib 'indahum. Sementara khitan adalah wajib bagi laki-laki dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, dan merupakan makramah, sebuah kesunnahan kemuliaan bagi perempuan dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Dalilnya mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda pada seorang laki-laki yang baru masuk Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin, buanglah rambut kekafiran engkau dan lakukanlah khitan. Perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua dari Sayyidina Abdurrahman bin Khazar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aslama falyakhtatin, orang yang masuk Islam hendaknya dia melakukan khitan. Dalil yang ketiga adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah wa ikhtatana bil qudumi. Rasulullah SAW beliau mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan khitan pada usia 80 tahun dan beliau khitannya menggunakan kampak. Ini merupakan dalil bahwasanya khitan adalah hukumnya wajib dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala bagi laki-laki dan perempuan. Sementara dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal wajib bagi laki-laki dan makramah, kemuliaan, kesunahan bagi seorang perempuan. Kemudian ikhtal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan kesunahan yang berikutnya adalah at-tibu waz-zufru wal kahlu, yusannul iddihanu fi badanin wa sya'rin ghibban yawman fa yawman. Disunnahkan menggunakan minyak wangi, atau menggunakan minyak di bagian badan kita dan bagian rambut kita sehari demi sehari, sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wal iktihalu witran fi kulli ain qabla an-naum. Disunnahkan menggunakan celak mata, kita bilang sifat mata, disunnahkan setiap hari sebelum tidur pada setiap mata. Mata yang kanan disunnahkan menggunakan celak mata sebanyak 3 kali, pun sama dengan mata yang sebelah kiri. Kesunnahan yang ketiga, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan adalah taklimul azafir. Disunnahkan kita untuk menggunting kuku. Bagaimana cara menggunting kukunya? Maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala disebutkan
Yang pertama adalah dimulai bisabbabati yadihil yumna ilal khinsir thumma al-ibham. Dimulai dari jari telunjuk bagian tangan yang sebelah kanan sampai kepada kelingking, kemudian kepada ibu jari pada tangan yang sebelah kanan. Seperti ini sunnahnya dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian di ibu jari. Berpindah ke tangan yang sebelah kiri, thumma khinsiril yusra ilal ibham, kemudian kelingking yang sebelah kiri sampai ibu jari yang sebelah kiri. Jadi pada tangan kan yang sebelah kanan, pendapat yang mu'tamad, yang rajih, yang kuat dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu demikian. Pertama dimulai dari sini, jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian ibu jari. Pada tangan yang sebelah kiri dimulai daripada kelingking, jari manis, jari tengah, kemudian telunjuk, diakhiri dengan ibu jari pada tangan yang sebelah kiri. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pada kaki kesunnahannya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan sunnah menggunting pada kaki secara berurutan, dari kaki yang sebelah kanan, kelingkingnya, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari kaki, berpindah kepada kaki yang sebelah kiri, ibu jari kaki yang sebelah kiri berurutan, kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis, sampai berakhir pada kelingking kaki yang sebelah kiri. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menggunting kuku, maka disunnahkan apa? Pengarang rahimahullah dia mengatakan yustahabbu ghuslu ru'usil asabi ba'da qasil azafir takamilan lin-nadhafah. Disunnahkan untuk mencuci pada bagian tangan-tangan jari yang telah digunting kukunya sebagai menyempurnakan kesucian, yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yanbaghi dafnu sya'ri wal azafir wa in rama bihi fala ba's. Siyaqiyanya dianjurkan oleh pengarang rahimahullah, setelah kita mencukur rambut, kemudian atau setelah kita menggunting kuku, disunnahkan untuk dipendam di tanah. Sunnah demikian. Siyaqiyanya kata pengarang rahimahullah beliau mengatakan dianjurkan setelah kita mencukur rambut atau menggunting kuku, maka disunnahkan untuk memendam di tanah. Kemudian bagaimana kalau seandainya sampai dilempar saja? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa in rama bihi fala ba'sa. Dilempar, yang penting tidak terlihat oleh perempuan yang bukan mahram kita, maka hukumnya fala ba'sa bih, maka hukumnya tidak apa-apa. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang kesunahan yang berikutnya adalah disunnahkan kita untuk wal intial, menggunakan sendal kanan dan kiri. Bagaimana hukumnya bagi orang yang menggunakan satu sendal saja pada kaki yang kanan misalnya atau kaki yang kiri misalnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yukrahu bila udrin al-mashyu fi na'lin wahid lin nahyi sahih anhu. Makruh hukumnya tanpa udur apabila ada orang yang menggunakan sendal hanya satu sendal saja, karena ada hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan yukrahu italatu thawbi wal izari anil ka'bain. Makruh hukumnya apabila ada orang yang memanjangkan kain atau celana di bawah mata kaki. Hukumnya makruh kalau seandainya tidak ada niat untuk bersombong-sombong. Tetapi apabila ada orang yang mengulurkan kainnya sampai di bawah mata kaki, atau ada orang yang mengulurkan celananya sampai di bawah mata kaki, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya haruma, hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam pendapat madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi hukumnya selama tidak ada kesombongan, mengulurkan kain kita, mengulurkan daripada celana kita, adalah hukumnya sebatas makruh saja. Tetapi kalau sudah ada niat kesombongan di hati kita, maka mengulurkan kain dan celana di bawah mata kaki adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yukrahu tarkut taqlim wal halaq li syar ra'si wal 'anah wan nataf fawqa 40 yawman. Makruh hukumnya tidak menggunting kuku, tidak mencukur rambut,
atau bulu kemaluan makruh lebih dari 40 hari. Dalam hukum syarak demikian. Maka apabila ada orang yang kukunya sampai panjang tidak digunting, maka hukumnya makruh melebihi daripada 40 hari. Atau ada orang yang tidak mencukur rambutnya sampai 40 hari, hukumnya pun sama, hukumnya makruh. Atau ada orang yang tidak mencukur bulu kemaluannya, maka hukumnya adalah makruh, tidak diperbolehkan dalam hukum syarak. Kemudian ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana hukum mencukur rambut? Sebagian dicukur, sebagian ditinggalkan. Bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yukrahul qaza'u, dihukumkan makruh qaza'. Qaza' itu apa? An yahliqal ba'dha wa yatrukal ba'dha qat'an miqdara 3 asabi'. Ada orang yang mencukur rambutnya sebagian, kemudian dibiarkan sebagiannya. Ini hukumnya makruh. Dicukur sebagian, kemudian dibiarkan sebagian, disebut dengan qaza', adalah hukumnya makruh dalam hukum syarak, tidak sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.